tunjukkanlah saja Pak ijazahnya, akan selesai. Kalau sampai ditunjukkan, ini akan meng-create chaos. Jangan dibalik-balik seolah-olah Indonesia ini akan chaos kalau Jokowi tunjukin ijazah. Apa di mana reasoningnya itu kan argumen tolol, argumen bodoh, argumen nggak masuk akal alias dungu, itu maksud saya itu. Karena masih banyak pihak-pihak yang coba membangun narasi seakan-akan itu belum selesai, masih perlu dibangun lagi, dibuka lagi, gelar khusus dan lain-lain. Kelihatannya pihak Jokowi makin panik sehingga mulai mengancam kembali. Seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos. Polisi melakukan penyelidikan, ditanya yang punya rumah, hilang nggak Pak barangnya? Oh tidak. Ya selesai. Penyelidikannya kan nggak mungkin lanjutin dong ke penyidikan. Dari awal udah jelas tidak ada tindak pidana. Sekali lagi, ini urusan warga negara dengan kepala negara. Ini gak ada urusan dengan hukum pidana atau hukum perdata. Dalil ini yang mesti dipahami oleh para lawyer Jokowi sebelum kalian tuh jadi aneh itu atau jadi dangkal sebetulnya dalam berargumentasi. Akademisi Rocky Gerung mencuci habis kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan dan kawan-kawan saat memberikan argumen dangkal pada konferensi persnya baru-baru ini. Yakub Hasibuan menyatakan seolah-olah akan terjadi chaos bila Joko Widodo menunjukkan ijazahnya di depan publik. Argumen itu tentu saja langsung dipatahkan oleh akademisi Rocky Gerung dengan mengatakan bahwa itu adalah hak warga negara bertanya kepada Joko Widodo sebagai kepala negara, bukan sebagai individu. Mengenai perkara yang sedang berjalan mengenai ijazah Pak Jokowi, yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa penyelidikan di Barreskrim mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi itu sudah dihentikan. Jadi laporan mengenai adanya ijazah Pak Jokowi yang palsu itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana apapun, sehingga dapat simpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, itu dulu yang paling penting, karena masih banyak pihak-pihak yang coba membangun narasi seakan-akan itu belum selesai, masih perlu dibangun lagi, dibuka lagi, gelar khusus dan lain-lain. Kelihatannya pihak Jokowi makin panik sehingga mulai mengancam kembali. Seolah-olah kalau ijazah itu dipertontonkan akan ada chaos. Dari mana keterangan psikologi harus dinyatakan bahwa rakyat kita itu kegilaan ijazah Jokowi. Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh. Jadi sekali lagi, filosofi ini nggak dipahami oleh lawyer-lawyer Jokowi. Warga negara bertanya, Anda punya ijazah apa tidak tuh? Itu dasarnya. Kenapa mesti bertanya begitu? Kan nggak sopan bertanya begitu. Percaya aja lah bahwa Jokowi punya ijazah. Oh iya, percaya, tetapi reputasi Jokowi adalah pembohong. Kan itu dasarnya kan. Anda menjanjikan 11.000 triliun di kantong, Anda menjanjikan macam-macam ekonomi bertumbuh 10%, Anda menjanjikan akan ada 20 juta lapangan kerja, Anda menjanjikan akan ada mobil SMK segala macam. Itu tidak terjadi. Oleh karena itu terbentuk persepsi publik namanya pretext bahwa Jokowi pembohong, maka apapun yang didalilkan Jokowi justru dianggap bohong. Jadi jangan dibalik bahwa yang didalilkan oleh warga negara itu harus dibuktikan oleh warga negara. Justru sebaliknya yang terjadi sekarang, bahwa Jokowi mendalilkan berbagai hal dan ternyata tidak bisa dia buktikan, termasuk dalil dia terhadap keaslian ijazahnya. Begitu cara melihat problem ijazah Jokowi. Jadi jangan dibalik-balik seolah-olah Indonesia ini akan chaos kalau Jokowi tunjukin ijazah. Apa di mana reasoningnya itu kan argumen tolol, argumen bodoh, argumen nggak masuk akal alias dungu, itu maksud saya. Rocky Gerung berpendapat, argumen yang menyatakan akan terjadi chaos dari kuasa hukum Jokowi merupakan argumen kedunguan. Menurut Rocky Gerung, semua pertanyaan publik tentang ijazah Jokowi disebabkan rekam jejak politik Joko Widodo yang sering berbohong dengan ucapannya, mulai dari mobil SMK, uang 11.000 triliun di kantong, hingga menjanjikan pertumbuhan ekonomi akan naik 10%. Namun kenyataannya, semua ucapan itu hanyalah omon-omon belaka. Permasalahannya sekarang, mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan.
Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Ini bagaimana kalau analoginya kan ada orang melapor, Pak polisi ada yang kemalingan nih rumah tetangga saya, silahkan ditindaklanjuti. Polisi melakukan penyelidikan, ditanya yang punya rumah, hilang nggak Pak barangnya? Oh tidak. Ya selesai, penyelidikannya kan nggak mungkin dilanjutin dong ke penyidikan. Dari awal udah jelas tidak ada tindak pidana. Sekali lagi, ini urusan warga negara dengan kepala negara. Ini gak ada urusan dengan hukum pidana atau hukum perdata. Jadi di dalam demokrasi, kalau ada pertanyaan warga negara, ya dijawab. Kalau ada keraguan warga negara, dijawab. Kalau ada kecurigaan warga negara, dijawab. Ngapain pakai jalur hukum? Kan Jokowi bisa bilang, ini ijazah saya tuh. Nanti sulit, nggak ada yang percaya, nggak ada urusan. Yang penting Jokowi udah bilang, ini ijazah asli saya. Tetapi 2 tahun dia bikin kegaduhan dengan menyimpan kebohongan itu kan. Dan udah ada korbannya yang dipenjara. Jadi sekali lagi, mesti dijernihkan cara orang berdemokrasi. Pertanyaan warga negara terhadap kepala negara adalah pertanyaan pemilik kedaulatan terhadap pemegang representasi kedaulatan itu. Analogi yang disampaikan oleh Yakub Hasibuan sebagai kuasa hukum Jokowi dengan mudah dipatahkan oleh logika cerdas Rocky Gerung bahwa pertanyaan warga negara kepada kepala negara merupakan bentuk pertanyaan pemilik kedaulatan, yaitu warga negara, yang harus dijawab oleh kepala negara dengan jawaban, bukan malah membawanya ke jalur hukum. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Itu sangat penting. Nah, kemudian sekarang terlihat mungkin rekan-rekan media semua sudah mulai melihat juga tren yang selama ini mereka menarasikan ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi laporan itu sudah dihentikan dan kelihatannya mereka sudah mentok karena memang tidak ada lagi yang perlu ditutupi, memang asli ijazahnya. Sekarang mereka mencoba membangun narasi bahwa skripsinya katanya palsu. Kemudian KKN-nya tidak benar, katanya lokasinya sudah dicek dan lain-lain. Perlu kami sampaikan bahwa pihak Barreskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi dan sampai ke KKN juga, ke pihak kampus juga. Artinya semua hal-hal yang mereka coba dalilkan, coba narasikan itu sudah diperiksa dan sudah diselesaikan. Sehingga seharusnya tidak ada lagi narasi mengenai skripsi, mengenai KKN, mengenai dosen pembimbing. Itu semua sudah diverifikasi dan sudah dikonfirmasi oleh pihak Barreskrim ke pihak-pihak yang terkait dan berwenang. Jadi rakyat minta mana KTP-mu, kamu kan bekerja pada saya. Ini KTP-nya Pak. Begitu majikan bertanya pada pegawainya, kan itu dasarnya. Jadi Jokowi ada pegawai dari kedaulatan rakyat, maka rakyat bertanya, mana ijazahmu tuh, jangan dilaporkan balik. Ini warga negara menuduh saya tidak punya ijazah. Loh, Anda memang mesti terangkan pada warga negara. Itu pengertian dasar dalam demokrasi, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat yang bertanya pada kepala negara yang dipilih oleh rakyat, kan dasarnya itu. Di momen ini terlihat jelas, akademisi Rocky Gerung memberikan paham kepada pengacara Jokowi tentang filsafat hukum karena kedangkalan mereka dalam berargumen untuk membela kliennya yang bernama Joko Widodo. Dan orang-orang yang mencoba menarasikan ini, kami juga minta untuk bertanggung jawab. Karena kami juga sebagai individu dan sebagai kuasa hukum juga sangat berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Nah kemudian yang paling penting, rekan-rekan semua ini, mereka masih mencoba, kubu mereka lah saya sampaikan, kubu mereka masih mencoba menarasikan seakan-akan tunjukkanlah saja Pak ijazahnya, akan selesai, tunjukkanlah. Sampai di acara-acara ada yang sampai menangis, saya lihat tunjukkan saja. Dan dari kuasa hukum juga sampai tunjukkan saja akan selesai. Yang pertama yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun bisa, ini bisa terjadi kepada siapapun.
pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Tapi kalau nanti dikatakan ya, tapi semua orang bisa heboh dong. Semua orang akan nuntut, tunjukkan ijazahmu. Nanti antar individu mana saya tuduh anda pendusta, maka anda mesti buktikan. Nggak akan ada itu terjadi. Kalau itu terjadi, itu ada kriminal, karena ada individu dan individu. Ini bukan individu dengan individu, bukan individu Roy Suryo, individu siapapun dengan individu Jokowi. Ini warga negara yang namanya Roy Suryo, dan siapapun namanya itu, mau Roy Suryo, mau Suryo Roy, itu bertanya pada Widodo Jokowi, pada Jokowi, bukan pada kepala negara. Itu perspektifnya begitu cara melihatnya. Jadi tidak mungkin semua orang Indonesia akan saling menagih, nggak ada urusan itu. Hanya karena kepentingan pembuktian administrasi negara, maka warga negara bertanya pada kepala negara. Hanya karena kecurigaan warga negara pada kepala negara yang mereka pilih bahwa kepala negara yang tukang bohong, maka warga negara mencurigai, dan itu sah dalam demokrasi, bahkan sah secara moral. Jadi dalil ini yang mesti dipahami oleh para lawyer Jokowi sebelum kalian tuh jadi aneh itu, atau jadi dangkal sebetulnya dalam berargumentasi.